selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan berada di 0 derajat 35 menit pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, masuk ke Scorpio, datang dari zodiak Libra yang sifatnya udara masuk ke zodiak elemen air. Jadi yang tadinya kita menggunakan semua logika, sekarang kita seperti masuk ke dalam satu tunnel ya, gua, di mana guanya tidak lagi seterang dan segamblang ketika berada di Libra. Libra itu cenderung melihat semuanya terlihat dan tampaknya superficial. Jadi yang penting dia timbangannya timbangan sesaat yang hanya, katakanlah kalau ukur suhu tuh hanya pakai yang inframerah itu aja. Jadi kan nggak terlalu tepat, tapi dia mencoba untuk melihat semua, masuk ke dalam energi Scorpio yang gelap, sehingga dia butuh alat yang lebih powerful untuk mengetahui situasi yang sebenarnya, dan kita butuh untuk tahu situasinya seperti apa, tetapi lebih gelap. Dan kalaupun kita menemukan alatnya, ternyata tidak ada satupun alat yang cukup mampu untuk mengukur kedalaman dari apa yang kita rasakan. That's just the fact. That's just Scorpio. Nobody knows. It's so dark. In a positive way ya. Artinya kita memang selalu dikasih kesempatan untuk masuk ke dalam situasi di mana semua kemungkinan itu ada. Dan ketika kalau kita berjalan di situasi di mana kemungkinan itu sudah prescribe, sudah ditulis dari awal, maka kan rasanya kita kayak nggak punya pilihan, tinggal jalanin. Dan kebanyakan dari kita, walau kita butuh kejelasan, begitu dapat kejelasan kita nggak terima, dan kita mencoba untuk mencari lebih jauh lagi, kenapa begini, kenapa begitu. Yang kita temukan adalah jawaban yang semakin tidak bisa membuat kita puas. It's just human ya. Jadi kira-kira memang seperti itulah situasinya. Dan ketika bulan sextile dengan Mars pukul 12 siang, itu memberi pertanda bahwa kita benar-benar merasa perlu untuk tahu semua, karena kita kayak butuh untuk kita mulai melangkah dari mana. Dan hebatnya adalah pada hari ini, seberapapun kita mencoba mencari penjelasan, kita nggak dapat, atau kita dapat tapi kemudian mengarah pada pertanyaan berikut. Jadi coba lihat di kulkas, coba lihat di bawah, coba lihat, enggak berhenti gitu. Jadi karena apa? Karena bulan square dengan matahari dan Merkurius. Dan saya juga kemarin tidak terlalu menggali tentang Neptunus dan Lilith, yang ternyata udah dari 2 minggu lalu sudah mulai bisik-bisik membentuk satu agenda yang nggak begitu cocok dengan agenda kita rasanya ya, karena dia merah, dan tapi kayak diam-diam gitu terselubung, walaupun sebenarnya jelas sekali bahwa tujuan utamanya adalah untuk spoil apapun yang sedang kita siapkan. Saya ngomongnya seolah-olah ini hal yang buruk ya. Seperti biasa saya mengatakan bahwa seberapapun kita melihat hal itu sebagai buruk, jahat, semua itu ada skenarionya. Nggak ada yang lepas kendali dari skenario yang Maha Pencipta. Jadi ini hanya merupakan kejutan aja buat kita. Tapi pada akhirnya kalau kita percaya apapun kejutannya, itu adalah semua untuk kebaikan kita. Semuanya adalah untuk kita belajar lebih terbiasa dengan situasi yang kita akan hadapi kemudian. Jadi ada situasi di mana kita kayak dikasih fight kecil banyak banget,
sampai kita pada satu titik, oh iya cuman gitu. Jadi fight itu udah tidak lagi bikin kita naik gitu. Jadi kayak nggak ada yang baru di situ. Pada saat kita udah sampai titik itu, fight sebesar. Jadi fight yang kita hadapi udah jauh lebih besar tingkatnya. Dan itu yang sedang disiapkan kayaknya. Jadi makanya sekarang apapun yang ada di depan nih, buat teman-teman yang yakin bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang tidak mudah ya, dan kita kayak disiapin dari awal, udah dikasih wanti-wanti bahwa ini nggak akan mudah, tapi kamu pasti bisa. Kamu keluar dari sini, kamu menjadi orang yang berbeda, tetapi it's going to be cut and bruises gitu aja ya. Intinya seperti itu kalau saya lihat ya. Tapi itu semua define ya, kayak kita masuk ke dalam situasi di mana ya ujiannya gini. Ujiannya emang susah. Sebagian nggak akan berhasil gitu ya. Tapi orang-orang yang sudah ditentukan akan berhasil lewat situ dengan keteguhan hati, dengan konsentrasi penuh, you'll be just fine. Dan ini kalau kita lihat, jadi ini adalah konteksnya adalah cinta, pembimbingan. Jadi kita punya pembimbingan di situasi yang tersukar, dan kita paham bahwa kita ada pembimbingnya, dan kita sedang diarahkan menjadi diri kita yang bersinar. Kalau di sini satu kartu yang Malashit prosperity, iya, jadi it's very clear ya kalau menurut saya, there's a positive shift in your flow of divine support. Jadi kayaknya bacaan ini nggak pernah gitu ya cerita tentang oh kamu akan mendapatkan rezeki besar gitu, datang dari mana ya, somehow gimana itu datang, nggak. Jadi kayak semuanya itu kita harus berjuang somehow itu ya. Yang bertahan di channel ini saya yakin juga termasuk yang yakin bahwa kayaknya kita sedang dibimbing ke satu arah, dan ini bukan perjalanan yang sambil ya sightseeing lah gitu ya, sambil lihat-lihat perjalanan. Walaupun kita bisa melakukan itu, tetapi there's a catch gitu. Selalu ada sesuatu di balik itu somehow. Jadi kalau penggambaran di sini kan seperti kartu The Fool ya. Kita ini kan penggambarannya bumi itu di bawah. Ya, dia akan terjun ke bumi somehow. Dia baru keluar dari sesuatu yang di atas nomor 0. Somehow dia hanya percaya bahwa kalau dia diterjunkan ke bumi dia akan bisa, karena kita melihat wajahnya adalah wajah yang penuh keyakinan, dan nggak ada pilihan mau kembali lagi tuh nggak ada. Ya, jalan itu hanya ke arah depan, dan kita berharap bahwa turun ke bumi semua langsung jelas, semua kita tinggal lihat peta, kita tahu persis mau jalan kemana. Tapi di sini yang jelas hidden influences-nya adalah hal yang positif ya, triumphant success. Kita memang dari awal dijanjikan keberhasilan, tetapi advice-nya itu kebalikannya. Ini significant learning and change in how you handle yourself in this time is vital to your overall well-being. Jadi walaupun kita akan sukses, itu kan kayaknya cuma ngelihat kita turun, berjalan, sukses. Enggak gitu. Perjalanannya nggak semudah itu. Banyak sekali battle-battles yang akan membuat kita seolah-olah kita berjalan ke arah yang berbeda. Penggambarannya dia jatuh kan, kayak dia gagal. Sementara kebanyakan orang terus berlari, kayaknya mudah banget lari ke atas, penggambaran di kanan sih. Tapi dia jatuh ke bawah itu menemukan lilin. Ada petunjuk di situ dari perjalanan yang lebih panjang. Iya, dan ini arahnya adalah memang kita sedang diajarin untuk menguasai satu area. Kalau kita jadi penguasa satu area, artinya kita cukup lama bertahan di situ, kita sudah mengalami berbagai situasi yang membuat kita menjadi lebih paham, karena kita bukan baru pertama kali mengalami hal tersebut from foundation. Jadi kayak kita masih punya waktu untuk mengenal setiap sudut dari area yang kita pelajari.
dan itu berada di Capricorn. Jadi ini kayaknya sih menurut saya ini dalam bidang karir buat kebanyakan orang. Wow, jadi ini kan sarannya hampir sama ya. Di sini sarannya itu bukan hal yang mudah, tapi ini kayaknya adalah, kalau saya melihat ini sebagai pembelajaran dari logika kita yang 2 sword sebelumnya. Kita sekarang menjadi 3, bahwa untuk mengubah dari satu cara berpikir menjadi cara berpikir yang lebih berkembang, kita harus meruntuhkan dulu keyakinan kita yang dulu, dalam arti kata positif ya, bahwa yang dulu dibentuk dengan susah payah sampai pada satu mengkristal menjadi keyakinan kita, tetapi kita dibukakan jalan untuk melihat ada layer yang lebih tinggi, sehingga yang layer yang lebih dulu bukannya salah, tetapi kita melihat ada kemungkinan lain dalam melihat sesuatu. Oke, kita lihat satu persatu. Ya, jadi situasinya tuh nggak hard criticism. Jadi kayaknya kita masuk ke area yang lebih sikut-sikutan daripada yang dahulu. Ya, orang itu nggak dengan serta-merta berbaik hati memberikan apa yang kita butuhkan. Kita harus berjuang, harus berdiri lebih tinggi dulu, dan kalau kita mencoba dengan cara kita yang dahulu, babak belur aja. Kayaknya seperti itu. Nah, ini challenge-nya adalah kita rasanya nggak betah, kita ingin segera lari dari tempat itu. Dan kita tidak menilai bahwa ini adalah pelajaran di mana kita bisa menemukan triknya, sehingga kita tidak harus jatuh setiap kali ada blow ke kita. Ini ya, sarannya adalah dengan kita melihat apa sih sebenarnya yang dilakukan orang, dan barangkali termasuk yang kita pelajari adalah bagaimana caranya bermain di balik itu. Integration, completion. Ya, jadi saya agak panjang dikit, nggak apa-apa ya. Jadi saya pengen cerita tentang satu posisi yang tricky banget di dalam satu tim untuk menuju kemenangan ya. Kalau suka melihat Harry Potter, ada yang namanya Profesor Snipes ya. Dia dari awal sampai sesaat sebelum akhir dia posisinya dilawan. Dan hanya di titik kemudian kita paham dari semua plot itu dia berada di pihak yang bukan dilawan. Tapi tim ini hanya bisa menang kalau ada satu titik yang berdiri di lawan dan bertindak seolah-olah dia adalah bagian dari lawan. Karena ketika dia berada di lawan itu, dia punya akses untuk semua gerakan, dan itulah yang memungkinkan pihak ini bisa mengambil kemenangan. Itu semua adalah skema pengkhianatan. Siapapun yang berada di posisinya Profesor Snipes itu adalah orang yang sangat pemberani, dan dia tahu persis tujuan utamanya. Dia tidak bisa dibeli, dan itu hanya bisa dilakukan karena dia punya keyakinan, punya cinta terbesar yang bisa mengalahkan semua godaan, semua tekanan yang dia terima, sehingga dia tidak membelot bingung ke arah mana. Dia selalu di titik yang sama. Ya, dan itu dia lakukan semua karena cinta terbesar, karena dia manusia. Kan ini penggambaran ya, dan itu juga hanya tokoh di dalam tulisannya seseorang. Jadi artinya, tapi kita mengambil intinya bahwa dia melakukan semua demi cinta terbesar ke Lily Potter itu kan salah satu bentuk cintanya dia yang terbesar, karena dia manusia harus dalam wujud manusia. Karena cinta terbesar pada akhirnya, cintanya pada Lily yang tadinya cinta pada manusia itu adalah cinta pada kedamaian yang secara besar. Tetapi untuk mencapai kedamaian dia tidak mewujudkan dalam situasi damai, justru dia masuk dalam peperangan, menjadi tanda petik budaknya di situ, sampai satu saat dia mengeluarkan semua fungsinya dia, membawa tim yang di depan untuk bisa maju. Dia udah tahu dari awal bahwa destiny-nya dia is doomed. Udah pasti dia perannya di tempat yang gelap, dan dia punya semua resiko untuk dimakan, tanda petik termakan, karena kalau dia nggak kuat atau tetap aja dia bisa membelot kapan saja dia mau, tapi dia tidak pernah. That's a very strong person. Seperti itu yang saya lihat di sini ya.
Ambil hanya jika resonate, atau take it sebagai diskusi menyenangkan saja, karena kadang-kadang saya juga suka melihat film dan mengambil sari atau kira-kira kenapa ya begitu, karena memang saya tertarik untuk memahami orang. Your spirit in its deep love and adoration for you will always take you down the perfect path, but you have to listen and watch for the messages. Jadi ini kan seperti kita sedang berjalan di tempat yang kita nggak tahu, atau berjalan di tempat yang sangat tidak nyaman, di tempat yang gelap. Tapi kalau kita yakin bahwa kita selalu ada pembimbingan, dan ini kan tadi pesan utamanya adalah pembimbingan ini yang di sini, ya. Ini ada pembimbingan untuk kita bisa sampai pada matahari. Kita selalu diarahkan ke jalan yang perfect, tapi syaratnya adalah kita mendengarkan apa pesan-pesan yang diberikan oleh pembimbing kita. Dan karena pembimbing yang kita maksud itu adalah sesuatu yang spiritual, nggak kasat mata, maka ya this is a very hard journey buat beberapa, tapi you can do it. Oke? Benita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.